Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Seperti yang kalian ketahui, makanan pertama kali masuk ke organ mulut. Di mulut terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi atau enzimatis. Pencernaan mekanis dibantu oleh gigi dan lidah. Ada 3 macam gigi, yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong, gigi taring yang berfungsi untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Sedangkan lidah berfungsi untuk membolak-balik makanan. Pencernaan kimiawi dalam mulut yaitu dengan terdapatnya enzim pitialin atau amilase pada air liur yang mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa. Makanan dari mulut akan masuk ke esofagus atau kerongkongan, di mana pada esofagus akan terjadi pencernaan secara mekanis, yakni dengan adanya gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong dan meremas makanan, sehingga makanan akan masuk ke organ lambung. Selanjutnya, sesampainya makanan di lambung, akan terjadi pencernaan secara mekanis dan enzimatis atau kimiawi. Pencernaan mekanis yaitu dengan gerak otot-otot yang ada di lambung, sedangkan pencernaan enzimatis yaitu dengan terdapatnya 3 enzim pencernaan, HCl, pepsin, dan renin. Enzim pepsin akan mengubah protein menjadi pepton, enzim renin akan menggumpalkan kasein susu, dan enzim HCl akan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3, ada duodenum yaitu usus 12 jari, ada jejunum yaitu usus kosong, dan ada ileum yaitu usus penyerapan. Pada duodenum atau usus 12 jari terjadi pencernaan secara mekanis dan terjadi pencernaan secara enzimatis. Pencernaan mekanis yaitu dengan geraknya otot-otot yang ada di usus atau jonjot usus, sedangkan pencernaan enzimatis yaitu dengan digunakannya enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Wajib diingat bahwa ketiga enzim ini hanya digunakan di duodenum atau usus 12 jari, tapi yang menghasilkan enzim tersebut adalah kelenjar pankreas. Enzim amilase mengubah maltosa menjadi glukosa, enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, dan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ketika karbohidrat atau amilum sudah dalam bentuk glukosa dan protein sudah dalam bentuk asam amino, serta lemak sudah dalam bentuk asam lemak dan gliserol, maka makanan akan mudah diserap di usus penyerapan atau ileum. Kemudian, sisa-sisa makanan akan masuk ke usus besar atau kolon. Di kolon atau usus besar akan terjadi pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi atau enzimatis, di mana pencernaan mekanis yaitu dengan terjadinya penyerapan air sehingga feses tidak terlalu keras dan tidak terlalu encer. Sedangkan pencernaan kimiawinya yaitu dengan terjadinya proses pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli dan juga pembentukan vitamin K yang merupakan hasil fermentasi bakteri E. coli. Setelah itu, sisa-sisa pencernaan atau fesis akan disimpan sementara pada bagian rektum. Selanjutnya akan dikeluarkan lewat organ anus. Proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan lewat anus disebut defekasi. Yang terakhir akan kita bahas sedikit tentang penyakit pada sistem pencernaan. Penyakit sembelit atau konstipasi adalah keadaan fesis keras karena kurang mengkonsumsi serat dan kurang minum. Penyakit MAH ini disebabkan oleh produksi asam lambung berlebih, sehingga asam lambung ini akan mengiritasi dinding lambung
dan menyebabkan penderitanya akan merasa perih, mual, dan kembung. Penyakit diare disebabkan oleh infeksi dari virus dan bakteri, sehingga penderitanya akan mengalami buang air besar terus-menerus dan dapat menyebabkan dehidrasi. Yang terakhir, penyakit wasir atau hemoroid dipicu oleh keadaan feses yang keras sehingga menyebabkan pembuluh darah vena di anus mengalami pelebaran. Biasanya penderita akan mengalami buang air besar disertai dengan keluarnya darah. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum.